Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Handayani dari kelas MJ 203. Nomor NIM-nya 220201010102000. Sehubungan dengan tugas UAS yang diberikan untuk ekonomi makro, izinkan saya untuk share screen. Share. Nah, hmm, ya, em, terkait dengan makalah yang dibuat sebelumnya mengenai summary infografis perekonomian Indonesia per April 2021 PDB triwulan 1 tahun 2021 eh, dengan dosen Ibu Agnes. Halo Ibu, semoga sehat ya Bu, dan nilai saya semoga bagus. Terima kasih. Nama saya Laili Handayani, saya ulang kembali dari kelas MJ 203, nomor NIM-nya 22020101000. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, selaku Bank Indonesia itu selaku bank sentral di Indonesia. Melalui kebijakan moneter, Bank Indonesia dapat mengatur jumlah uang yang beredar karena dia mempunyai wewenang itu dan dia Bank Indonesia memiliki kebijakan moneter digunakan pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Jadi Bank Indonesia itu punya kuasa penuh untuk memaintain, mengendalikan, menstabilkan peredaran uang yang beredar di Indonesia. Nah, untuk mengendalikan kondisi otoritas moneter itu dilakukan untuk mengendalikan kondisi peraturan jumlah uang dengan lebih baik. Dampak dari nilai kurs yang ada di melalui Bank Indonesia yang kita ketahui setiap hari itu ada BI rate. Nah, nilai kurs itu mempengaruhi PDB triwulan 1 tahun 2021. Nah, untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, lebih lanjut, Bank Indonesia mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan mikroprudensial akomodatif serta mempercepat digitalisasi sistem pembayaran. Nah, sebagai berikut. Satu, eh, Bank Indonesia akan melalui nilai kurs yang ditentukan oleh Bank Indonesia setiap harinya itu dampaknya satu, dia memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah dengan tetap berada di pasar melalui triple intervention untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Yang kedua, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk mendukung stance kebijakan moneter akomodatif. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan instrumen struktur Bank Indonesia atau SUKBI pada tenor 1 minggu sampai dengan 12 bulan dalam rangka memperkuat operasi moneter syariah yang telah diberlakukan sejak 16 April 2021. Dan nomor 4, melanjutkan kebijakan mikroprudensial akomodatif dengan mempertahankan rasio countercyclical buffer CCB. Aduh, mohon maaf ya agak belibet. Sebesar 0% dan rasio penyangga likuiditas mikroprudensial PLM sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, serta rasio PLM syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 4%. Nah, ini saya saya kutip dari website Bank Indonesia mengenai inflasi IHK April 2021. Nah, itu berdampak
juga ya, di mana tahun 2021 kita mengalami pandemi, masa pandemi sejak 2020 dan 2021 masih berdampak kepada untuk perekonomian kita. Jadi pada saat untuk April 2021 nilai inflasi IHK kita berada di 0,13%. Nah, inflasi indeks harga atau IHK konsumen pada bulan April 2021 meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya. Nah, peningkatannya itu sekitar 0,08%. Nah, inflasi ini meningkat terutama didorong oleh tekanan inflasi komoditas emas. Jadi harga emas juga mempengaruhi, eh, termasuk berdampak dari pandemi kemarin untuk COVID-19. Selain itu, inflasi juga berada di bahan makanan. Nah, itu juga karena kita berlomba-lomba untuk menyetok makanan, tidak boleh keluar karena ada social distance, sehingga masyarakat banyak yang menimbun makanan di dalam rumah. Dan itu berpengaruh sekali dengan inflasi yang ada di Indonesia. Dan nomor tiga, inflasi harga yang diatur oleh pemerintah. Nah, sejak apa? Karena mereka berlomba-lomba untuk menyetok makanan, nah pemerintah juga harus turun tangan akan hal ini karena yang tidak punya kekuatan akan tidak tidak mendapatkan stok makanan gitu. Sehingga harusnya pemerintah mengatur itu, kondisinya tidak boleh menyetok untuk berlebihan bahan makanan dan terutama kebutuhan pokok yang dibutuhkan masing-masing keluarga di dalam rumah. Untuk slide selanjutnya, nah, kondisi perekonomian makro Indonesia pada saat itu tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19 itu sudah meningkatnya ya. Tahun 2021 saya juga termasuk ikut pernah terkena COVID, jadi mengetahui bagaimana kita sebagai warga Indonesia yang kekhawatiran akan kekurangan bahan makanan, kekurangan dengan jika bahan makanannya itu ada mungkin tidak ada masalah ya. Nah, ini sudah kekurangan dan stoknya pun tidak ada sehingga mengkhawatirkan untuk kita pada masa itu. Nah, kondisi perekonomian makro Indonesia pada saat 2021 di tengah pandemi, inflasi ya, BI rate ini mempengaruhi suku bunga deposito dan kredit itu udah pasti, terus mempengaruhi kredit yang disalurkan karena banyak sangat berdampak karena banyak perusahaan-perusahaan yang tutup sehingga mereka menjadi personal pribadi yang membuat usahanya masing-masing sendiri. Nah, sehingga mereka bersama-sama atau berdoyong-doyong ke bank untuk minta kredit usaha atas dampak apa namanya PHK terhadap perusahaan besar yang kolaps pada saat pandemi. Nah, terus BI rate juga mempengaruhi harga aset. Nah, otomatis ini suku bunga deposito dan kredit yang disalurkan, harga aset atau saham obligasi ini adalah konsumsi investasi yang dihasilkan untuk produk domestik bruto. Nah, nilai tukar, ekspektasi inflasi. Nah, dari inflasi ini akan berpengaruh lagi kepada BI rate. Nah, itu saling berkesinambungan. Inflasi apa sih? Dari tadi kita sebutkan inflasi. Nah, inflasi adalah kenaikan tingkat harga yang terjadi secara terus-menerus, mempengaruhi individu, pengusaha, dan pemerintah. Inflasi secara umum dianggap sebagai masalah yang penting dan harus diselesaikan, mengingat dampak bagi perekonomian bisa menimbulkan ketidakstabilan, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan pengangguran yang selalu meningkat. Jadi, eh, Bank Indonesia mempunyai kuasa penuh untuk mengatur bagaimana agar tidak terjadi inflasi yang terlalu tinggi, dan itu butuh turun tangannya pemerintah menangani hal ini. Kita masuk slide selanjutnya. Nah,
Dari kesimpulan kondisi perekonomian tingkat inflasi tahun April 2021, ditarik kesimpulan kondisi ekonomi di Indonesia pada saat itu nampak sangat memprihatinkan. Kondisi ini juga memicu penurunan perdagangan, bahkan perdagangan internasional, karena COVID-19 ini eh, tidak hanya mempengaruhi Indonesia, tapi ini sudah mendunia, terutama Cina, Amerika, Malaysia, bahkan Singapura yang negaranya kuat pun goyah dengan COVID-19 ini. Nah, kondisi perekonomian Indonesia dan upaya pemulihannya saat ini menjadi fokus baru dalam upaya penanganan Bank Indonesia. Nah, dengan langkah-langkah stabilitas Bank Indonesia, pergerakan nilai tukar rupiah relatif terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Nilai tukar rupiah pada April 2021 per April tercatat depresiasi 1,16% secara rata dan 0,15% secara point to point dibandingkan dengan level terakhir Maret 2021. Jadi masih tinggi ya. Nah, April tuh kalau tidak salah sampai Agustus 2021 itu masih, bahkan kita juga lebaran di rumah, tidak bisa keluar rumah karena termasuk dampak dari COVID-19 kemarin ya. Sedih ya. Nah, penutup kesimpulan sekarang kita penutup Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait dengan memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu, serta langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Nah, kami berharap Bank Indonesia bisa menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan yang baik. Terbukti sih sekarang sudah stabil, sudah oke, sudah normal, bahkan kita sudah bisa lepas masker. Yeay. Alhamdulillah, kondisinya sudah membaik untuk Indonesia. Semoga terus membaik dan semoga terus bisa berkembang. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.